Dulu seperti itu. Makanya ya, jasanya ahli ilmu itu luar biasa. Kita bisa membaca dengan gampang, dengan mudah, kita maknai dengan mudah. Nah, itu jasanya ahli ilmu, sudah mengerahkan kemampuannya. Seperti kalau dalam ilmu tulis menulis itu namanya Ibnu Muqlah namanya. Ibnu Muqlah itu seorang menteri. Ya, dia membentuk tulisan-tulisan yang sampai sekarang yang kita baca ini namanya khat naskhi. Ya, yang kita baca hadis di sini loh. Itu namanya khat naskhi. Nah, khat naskhi ini yang menciptakan kaidahnya Ibnu Muqlah itu. Jadi apa namanya, jenisnya, bentuknya, kemudian ukurannya. Cuman cobaannya dia difitnah, akhirnya dipenjara, tangannya dipotong, lidahnya dipotong. Nah, itu fitnah zaman dulu seperti itu. Orang kalau dapat nikmat itu mesti banyak yang dengki. Likulli dzi nikmatin mahsudun. Itu sampai di penjara, ya, diisolasi penjaranya itu. Kemudian tangannya dipotong, lidahnya dipotong. Tapi namanya ahli, nggak punya tangan masih bisa nulis dengan kaki. Nah, setelah berapa tahun terbukti nggak salah, akhirnya dikeluarkan lagi, dijadikan menteri lagi. Meskipun tidak punya lidah, meskipun tidak punya tangan, tapi bisa menulis semua, ya, administrasi kenegaraan atau kekhalifahan itu dengan kakinya dan mengajari tulisan-tulisan dengan kaki. Nah, itu perjuangan para ahli ilmu zaman dulu. Makanya kalau ada orang iman hidupnya kok santai terus, wah ini derajatnya biasa biasanya. Karena apa? Nggak ada cobaan. Nah, yang punya cobaan, ya, yang punya masalah, nah ini kan lebih dekat dengan Allah, ya kan? Lebih dekat dengan Allah, kemudian lebih diampuni dosa-dosanya. Meskipun doa kita itu supaya minta selamat, ya kan? Minta hidup kita itu senang, hidup bahagia. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kalau hidup kita kok nyaman, enggak ada masalah, itu harus kita curiga pada diri kita. Nah, saya kok dibiarkan oleh Allah hidup tenang. Jangan-jangan ini adalah istidraj. Nah, makanya ahli ilmu dulu itu kalau hidupnya santai, semua serba tercukupi, itu malah susah. Malah susah. Kenapa? Ya, mereka akan meneliti bagaimana hidupnya. Kalau memang sesuai, yaitu nikmat. Tapi kalau nggak sesuai, itu adalah siksa. Nah, itu adalah siksa. Ya, setelah diteliti ngajine bules umpama. Ya, wis bules ngantukan turu pisan. Ya, nulis ya sekedarnya, paham nggak paham diteruskan. Nah, waktunya ada amal soleh dan sebagainya nggak tertib. Tapi rezekinya kok banyak. Nah, bolak-balik dapat kiriman terus umpamanya. Ngelamar ya diterima. Nah, atau banyak yang ngelamar. Nah, ini harus curiga malahan. Saya ini nggak tertib kok malah banyak nikmatnya. Itu malah harus curiga. Itulah orang iman. Makanya dikatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang iman itu selalu memberikan apa yang dia miliki, tapi hatinya selalu gelisah. Jangan-jangan belum cukup. Nah, jangan-jangan belum cukup. Nah, ini